Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suara Budak. Oke, kali ini kita berada di program Tanya Budak, yakni program pertama kita terkait dengan tanya jawab sekitar mengenai perkuliahan, mengenai kehidupan dan lainnya, kehidupan mahasiswa gitu. Jadi kali ini di Tanya Budak edisi pertama ini kita akan tanya jawab mengenai UGM. Oke, budak-budak semua, selamat menyaksikan dan semoga menjadi tambahan pengetahuan baru bagi budak-budak semua. Oke, langsung saja kita undang salah satu teman kita yang akan menemani kita di sini dalam menjawab semua pertanyaan di Tanya Budak mengenai UGM kali ini. Dia adalah salah satu mahasiswa berprestasi UGM dengan memiliki berbagai penghargaan, prestasinya, dan beasiswa selama berkuliah di UGM. Langsung saja kita panggil. Ini dia, Haris Hendrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, silakan Riz, duduk Riz. Oke, terima kasih kepada Haris yang sudah menghadiri undangan kami dalam kolaborasi Suara Budak mengenai Tanya Budak mengenai UGM gitu, Riz. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih juga untuk Suara Budak yang udah mengundang aku nih untuk bagi pengalamannya. Oke, mungkin langsung aja Riz, kita perkenalan diri, mungkin nama, terus jurusan, terus asalnya dari mana nih Haris gitu, Riz. Oke. Baik, untuk ini manggil Suara Budaknya apa nih? Budak. Teman-teman, budak-budak. Budak-budak sekalian, perkenalkan, nama aku Haris Hendrik. Teman-teman bisa panggil Haris atau Hendrik. Aku mahasiswa semester 6 mau ke 7 di jurusan Silvikultur Fakultas Kehutanan UGM dan aku asalnya dari Riau. Oke, kemarin masuk UGM melalui jalur apa nih, Riz? Aku masuk UGM jalur SNPTN, jadi alhamdulillah jalur rapor. Jalur rapor gitu ya. Itu apa aja sih yang harus dipersiapkan hingga kita bisa lulus SBMPTN gitu? Sebenarnya kalau aku pribadi ngelihat gimana cara lolos SNMPTN itu sebenarnya bener-bener unpredictable gitu loh. Karena kan setiap orang punya setiap sekolah itu punya nilai masing-masing di universitasnya. Cuman make sure kalau teman-teman punya nilai itu tuh cenderung naik trennya. Kalau aku ngeliat SNMPTN-nya itu sendiri sih trennya naik. Terus make sure juga kalau kalian punya alumni di universitas itu, karena itu juga sangat berpengaruh besar terhadap gimana keberhasilan kita dalam lolos di jalur tersebut gitu. Terus juga SNMPTN ini ngelihat daripada lihat track record alumni, terus gimana alumni itu selama di universitas itu jadi penilaian penting juga nih gitu. Tapi jangan berkecil hati buat teman-teman yang memang nggak ada alumni di UGM, karena kebetulan aku dari SMA Negeri 2 Mandau yang itu SMA-nya tuh juga nggak terlalu bagus banget, maksudnya tuh kalau untuk skala Riau nggak terlalu bagus banget. Bahkan yang lolos ke UGM itu lah jalur SNMPTN tuh dikit, dan bahkan baru tahun sebelum aku yang lolos ke UGM gitu. Jadi berarti tahun 2016-nya itu belum ada yang masuk ke jalur undangan ke UGM gitu. Jadi jangan berkecil hati. Terus selain SNMPTN yang ini untuk masuk UGM itu ada jalur apa aja sih gitu? Kalau jalur masuk UGM tuh banyak sekali teman-teman. Mungkin UGM adalah salah satu universitas yang punya jalur masuk yang cukup banyak. Kita sebut aja nih SNMPTN, UTBK atau SBMPTN mungkin teman-teman taunya. Terus juga ujian mandiri. Jadi buat teman-teman untuk masuk ujian mandiri UGM tuh nggak usah risau, karena itu UGM nggak menerapkan namanya uang pangkal. Jadi aman. Insya Allah disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga. Lalu ada jalur PBU, itu penulisan bibir unggul, PBU SMAK. Ini untuk anak-anak bisa vokasi nih. Terus ada PBUTM untuk tidak mampu, sama PBOS, olahraga dan seni. Jadi banyak sekali jalur-jalur di UGM, dan make sure kalian bisa cek di um.ugm.ac.id. Jadi itu banyak banget informasi tentang masuk ke UGM. Oke, ya itu. Terus Haris sendiri udah dari silvikultur ya, saya itu di kehutanan. Mungkin boleh nih gambaran untuk jurusan Haris itu gambarnya seperti apa? Oke, jadi sebenarnya kalau di kehutanan UGM tuh benar-benar satu gitu, General Forestry. Jadi kehutan secara umum. Beda sama IPB nih. Kalau IPB ada silvikulturnya benar-benar spesialisasi dari semester 1. Kalau aku baru masuk jurusan itu semester 5. Jadi sebenarnya kalau untuk jurusan silvikulturnya lebih gimana caranya seni untuk bisa mengembangkan potensi hutan di Indonesia. Nah, ini kalau untuk prospek kerja itu biasanya di
kementerian, juga di NGO. Setelah di NGO juga ada di perusahaan tambang, karena kan anak-anak pertambangan butuh banget anak-anak silviculture untuk bisa mengembangkan potensi-potensi tanah di wilayah tersebut. Ya banyak sih untuk potensinya. Jadi kalau menurut aku pribadi untuk jurusan silviculture ini cukup dibutuhkan lah gitu loh, cukup dibutuhkan di masa sekarang kayak gitu. Oke. Itu selain jurusan Naris juga di UGM itu ada fakultas apa aja sih gitu. Mungkin teman-teman yang lain ini budak-budak semua ini pengen tahu nih di UGM itu ada fakultas apa aja. Jadi bisa saya mau fakultas ini, saya mau fakultas ini. Kalau nggak salah aku ya, komen kalau misalnya salah ya. Itu 18 fakultas udah input sama sekolah vokasi sama pasca sarjana. Jadi ada 18 fakultas ya, fakultas biasa lah kayak ya banyak lah. Mungkin yang beda adalah fakultas biologi karena kan nggak semua univ punya fakultas biologi, fakultas geografi. Ya itu sih kayak fakultas lain mostly sama. Cuman bedanya di kedokteran sekarang FKKMK. Jadi kedokteran, keperawatan sama kesehatan masyarakat digabung jadi satu fakultas. Oh gitu. Iya. Terus Haris kan lewat SMPTN itu kemarin itu apa aja sih yang harus dipersiapkan, mungkin tips and triknya nih bagi teman-teman sehingga dia bukan hanya sebagai mimpi tapi dia insya Allah bisa menjadi mahasiswa UGM ke depan. Aku sebenarnya kalau untuk tips SMPTN aku cuma bilang gini sama teman-teman. Jadi kan SMPTN itu sebagai sebuah peruntungan doang, tapi tetap fokus ke UTBK. Karena banyak sekali orang-orang yang gagal di UTBK itu karena dia terlalu melalaikan gagal di UTBK karena dia melalaikan UTBK itu sendiri karena berharap bisa lolos di SMPTN. Padahal sebenarnya SMPTN itu kayak ibarat kita tuh main kartu. Nanti ketika kita keluar ya kita beruntung, kalau enggak gitu. Tapi emang benar SMPTN itu juga tidak 100%-nya keberuntungan juga karena kita mempersiapkan dari awal nih. Jadi make sure kalau dari semester 1 tuh udah bener-bener bagus nilainya karena kan sekarang kuota SMPTN dikit banget, 40% doang. Jadi kalau 40% doang ya at least misalnya 140 orang doang yang bisa daftar di sekolah di SMPTN kayak gitu. Jadi untuk persiapannya ya persiapan nilai dari sekarang, jangan fokus SMPTN, tetap fokus UTBK. Anggap ini sebagai bonus kayak gitu sih. Gitu ya. Apakah dulu Haris ada ikut les atau latihan-latihan lainnya, gimana sih dalam mempersiapkan ini kan juga teman-teman dalam proses penyiapan UTBK nih. Nah ini kan jadi apa aja sih kemarin mungkin mereka bisa mengikuti jadi Haris hingga menjadi mahasiswa UGM. Aku bimbel, jadi setelah ujian nasional aku bimbel di salah satu bimbel di Pekanbaru, bimbel dan aku fokusnya ke sosum karena kan aku dari IPA nih, tapi aku pingin masuk hukum di inilah kampus Kuning. Tapi ternyata lolosnya SMPTN dan harus diambil kan, jadi jadi aku tetap bimbel karena aku ngerasa kayak coba-coba aja SMPTN tuh.